Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kita bertemu lagi dengan Bu Dwi dalam pelajaran IPS materi peran ekonomi dalam masyarakat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam pembelajaran sebelumnya disebutkan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok? Nah, usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok, kali ini kita akan bahas 3. Yang pertama itu ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara atau Perusahaan Negara, yakni sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki negara. Yang kedua adalah Badan Usaha Milik Swasta, yang perusahaan yang sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh swasta. Nah, yang ketiga itu koperasi, badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, yang selanjutnya itu ada BUMN. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. BUMD itu sendiri adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD itu ada 2. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua itu memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, yang selanjutnya itu ada BUMS. Macam-macamnya di sini ada 3 ya. Yang pertama itu ada firma, usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Nah, setiap anggota firma itu memiliki tanggung jawab atas keberhasilan atau keberlangsungan si perusahaan firma ini. Nah, yang kedua itu ada CV, persatuan komanditer atau CV yang didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif yang ini merupakan investor dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan CV-nya. Yang kedua itu ada sekutu pasif, dia hanya menginvestorkan modalnya saja tanpa ikut aktif di dalam pengelolaan CV-nya. Yang ketiga itu ada perseroan terbatas, adalah usaha bersama yang modalnya itu berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Nah, saham ini memiliki nilai tertentu juga ya. Nah, yang ketiga itu ada koperasi. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1, bentuk perekonomian yang disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Muhammad Hatta. Atas perannya dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, bentuk-bentuk koperasi itu ada 5. Yang pertama, koperasi konsumsi. Jadi koperasi konsumsi itu menyediakan bahan konsumsi seperti beras, gula, minyak, dan lain-lain. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Koperasi ini melayani simpan pinjam uang anggotanya gitu. Yang ketiga, koperasi produksi. Koperasi ini menyediakan bahan-bahan produksi dan menyalurkannya kepada anggotanya. Yang ketiga itu koperasi jasa. Koperasi jasa ini melayani jasa ataupun pelayanan tertentu, misalkan koperasi angkutan. Yang kelima ada koperasi serba usaha. Koperasi ini menyediakan berbagai macam usaha. Contohnya itu koperasi unit daerah. Nah, dalam
pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Apa pengaruh kegiatan ekonomi bagi masyarakat? Pengaruhnya itu kita tidak terlepas dari kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-harinya. Kegiatan ekonomi itu meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ini saling berkaitan satu sama lain. Ketika satu kegiatan ekonomi terhambat, maka akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Nah, apa sih itu produksi, distribusi, dan konsumsi? Nah, produksi itu sendiri adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, di sini ada petani yang memproduksi beras yang akan dijual di pasar. Orang yang melakukan kegiatan produksi adalah produsen, maka petani ini produsen beras. Yang selanjutnya itu adalah distribusi. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini adalah disebut distributor. Nah, kalau dilihat dari gambar di sini bahwa si bapak yang baju ungu itu merupakan distributor. Dia menjual berbagai bahan makanan sembako yang akan dijual kepada konsumen. Toko sembako ataupun agen-agen yang lain itu merupakan distributor. Ya, yang selanjutnya itu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, jika dilihat dari gambar di sini, keluarga ini sedang makan di meja makannya. Di sini terlihat ada berbagai bahan makanan yang sudah dimasak. Nah, bahan makanan yang di sini itu biasanya dibeli dari pasar. Nah, keluarga yang ada di gambar ini merupakan konsumen dari konsumen. Nah, keragaman usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Nah, bagaimana kita harus bersikap? Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk melakukan kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial ataupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, cara menghargainya itu ada 4. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Yang ketiga, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang keempat, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, sekian materi yang Ibu Dwi bisa jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya Ibu akan kasih tugas hari ini untuk kalian ya. Ini bisa dilihat. Yang pertama itu, buatlah peta konsep tentang materi usaha yang dikelola oleh kelompok. Nah, yang kedua, amatilah berbagai kegiatan produksi dan distribusi di lingkungan sekitarmu. Identifikasilah orang-orang yang diuntungkan dari setiap usaha tersebut nih. Ada contohnya. Yang pertama itu pabrik kerupuk. Nah, jenis kegiatan dari pabrik kerupuk itu adalah produksi. Nah, orang yang dibutuhkannya itu masyarakat yang suka makan kerupuk. Keuntungan yang diperolehnya itu dari kerupuk ini makannya lebih lahap. Nah, ini contoh peta konsepnya. Nanti kalian lengkapi ya. Yang
Yang ketiga itu tuliskan 4 informasi penting dari teks menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, teksnya bisa dilihat pada buku tema yang kalian punya pada halaman 121 ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya anak-anak.